Rumah tua di pinggir desa. Malam mulai turun saat Abdul Rahman tiba di depan rumah kontrakan barunya di pinggir desa Jatiwaringin. Rumah itu tua dan kusam, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang berderit pelan diterpa angin. Tapi Abdul Rahman tak merasa gentar. Sebagai seorang pemuda yang taat beragama, ia percaya bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Setelah kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan, Abdul Rahman memilih meninggalkan kota dan mencari ketenangan di desa ini. Kontrakan tua itu murah, bahkan terlalu murah. Warga sekitar menyebutnya rumah keramat yang sudah lama kosong. Tapi Abdul Rahman tak percaya mitos. Yang penting aku bawa Quran dan zikir, katanya yakin. Malam pertama, ia tidur dengan damai setelah membaca surah Yasin. Tapi di luar, pohon bambu di belakang rumah berisik meski angin tak bertiup. Seekor kucing hitam duduk di teras, matanya merah menyala. Paginya, tetangga menegur, "Mas Rahman, sampean tahu rumah itu bekas siapa? Dulu milik dukun Mangkujiwo, mati gantung diri di loteng belakang." Abdul Rahman hanya tersenyum. "Setan takut pada orang beriman, Bu. Insya Allah saya aman." Suara dari belakang rumah. Hari ketiga, suara aneh mulai terdengar. Sekitar jam 2 malam, Abdul Rahman mendengar ketukan dari dapur. Ia bangun, membuka pintu kamar, dan mendapati lampu dapur menyala sendiri. Di sana, piring-piring jatuh seolah dilemparkan sesuatu. Ia melafalkan ayat kursi dan semua kembali sunyi. Namun saat ia menutup pintu, terdengar cekikikan kecil dari loteng. Suara wanita. Esoknya, ia bertanya pada Mbok Ranti, tetangga tua yang pernah jadi dukun muda zaman dahulu. "Kuntilanak Mangkujiwo, Le. Dia bukan hantu sembarangan. Dia santet kiriman, dipelihara untuk membunuh. Aku tak tahu siapa yang mengirim, tapi hati-hati. Jangan sampai kau lemah." Abdul Rahman mulai memperkuat amalan. Ia pasang bacaan Al-Quran non-stop lewat radio tua. Tapi gangguan semakin parah. Suatu malam, ia terbangun karena kasurnya basah oleh darah. Di cermin, tertulis kata, "Aku di sini." Malam Jumat Kliwon pertama, Abdul Rahman memutuskan berpuasa dan mengkhususkan malam Jumat untuk zikir dan tahajud. Tapi malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang diyakini sebagai waktu paling rawan untuk makhluk halus turun. Setelah Isya, lampu mati. Suasana berubah sangat dingin. Ia mendengar tangisan dari kamar mandi. Saat dicek, tak ada siapa-siapa, hanya lantai penuh rambut panjang dan hitam. Saat ia mundur, sosok wanita putih berdarah berdiri di lorong, wajahnya menganga lebar dengan suara tangis dan cekikikan. Allahu Akbar. Ia menyalakan mushaf digital, membaca Al-Baqarah, dan tubuh sosok itu mulai menghitam dan berteriak kesakitan. Tapi sebelum menghilang, dia sempat berbisik, "Belum saatnya. Aku akan kembali." Abdul Rahman jatuh pingsan malam itu. 4. Kiriman santet dari musuh lama. Beberapa hari kemudian, Abdul Rahman mendapatkan kabar mengejutkan. Salah satu temannya di pesantren lama, Malik, yang pernah dengki padanya karena masalah warisan, baru saja menghilang secara misterius. Dari penyelidikan kecil, Abdul Rahman mendapati bahwa Malik pernah mendatangi seorang dukun keturunan Mangkujiwo di Banyuwangi. "Aku tidak mau dia bahagia. Kirimkan saja penunggu Mangkujiwo untuk membuat hidupnya hancur." Itulah rekaman suara yang Abdul Rahman dapat dari seorang teman. Ia sadar kini bahwa semua ini bukan sekadar gangguan, tapi teror kiriman santet. Ia memutuskan untuk melawan. Abdul Rahman menghubungi guru ruqyahnya di pesantren, dan belajar metode pembersihan rumah dari sihir kiriman. Malam itu, ia lakukan ruqyah sendiri, memercikkan air doa ke tiap sudut rumah. Tapi kuntilanak Mangkujiwo tak pergi. Ia justru menjadi semakin liar, muncul di mimpi, meludahi Quran miliknya, dan bahkan sempat mencekiknya di kamar tidur. Namun doa tetap menjadi tameng terkuatnya. Pertarungan terakhir, malam puncak datang. Tepat malam Jumat Kliwon kedua, Abdul Rahman berwudu dan salat istikharah. Ia merasakan firasat kuat, malam ini,
Semua akan berakhir, entah ia selamat atau ia mati. Pukul 3 dini hari, seluruh rumah berguncang. Genteng beterbangan. Suara jeritan datang dari dalam lemari, sumur, dan loteng sekaligus. Sosok kuntilanak Mangkujiwo muncul, kini lebih mengerikan. Matanya berapi-api, dan tubuhnya mengembung seperti bangkai membusuk. Kau mengusikku, lelaki hina. Aku akan bawa jiwamu. Abdulrahman berdiri di ruang tamu, mushaf terbuka di tangannya. Ia membaca surah Al-Jin, lalu Al-Baqarah, dan terakhir zikir, La ilaha illallah wahdanu la syarikalah. Sosok itu menjerit, tubuhnya menghitam, dan pecah seperti bara. Tapi sebelum menghilang, dari tubuhnya keluar belatung, ular, dan tawa menyeramkan. Rumah itu terbakar oleh cahaya putih dari langit-langit, tapi api itu tak menyakitinya. Ketika fajar datang, rumah itu hening. Tak ada darah, tak ada bangkai, hanya mushaf dan sajadah basah oleh keringat. Kuntilanak Mangkujiwo tak pernah kembali. Namun Abdulrahman tak bodoh. Ia tahu, mereka yang menguasai ilmu hitam tak akan menyerah. Sejak saat itu, ia memilih menjadi peruqyah. Ia menolong banyak orang dari kiriman santet dan gangguan jin. Namun tiap malam Jumat Kliwon, ia masih tidur dengan Quran di pelukannya. Sebab ia tahu, penunggu Mangkujiwo bisa menunggu berabad-abad hanya untuk mencicipi darah yang pernah menolaknya.